Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita semua selalu diberkati, diberikan berkat melimpah pada Tuhan. Hingga saat ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan. Di zaman yang sulit ini kita dapat tetap berdiri tegak dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebelum itu saya punya ayat sebelum mulai ibadah, ada di Ibrani 13 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Ucap syukur pada Tuhan itu tidak hanya membuka mulut kita, tapi kita membuka hati kita ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan.
kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas berkat-Mu yang melimpah. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan dalam jalani hidup kami Tuhan. Biarlah setiap aktivitas yang kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu kami puja dan kerajaan-Mu dapat kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya ajak bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Tiba saatnya kami
percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dan hanya dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau sungguh dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib, tak terlampaui
kebaikan-Mu Tuhan, terukur kasih setiamu. Hanya Kau yang layak kami puja. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tak terselami pikiran, tak terselami pikiran, terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau,
Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami diberi kesempatan bisa beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah melalui streaming, tapi buat kami Tuhan untuk bisa menghargai, menghormati akan kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beri pengertian kepada setiap jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah melalui YouTube Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup setiap pribadi, dan kami rindu Tuhan pagi ini Tuhan ada terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup keluarga kami, hidup jemaat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan, blessing-Mu nyata atas hidup kami Tuhan, berkat-Mu akan nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kondisi saat ini bahwa pandemik 19 ya, banyak pengaruhnya, berdampak besar ya. Setiap orang pasti ngalami ya. Kita lihat, mulai kita rasakan ya, di mana pabrik-pabrik ya, karyawan mulai dirumahkan ya, penghasilan mulai menurun ya. Usaha jualannya juga menurun, omsetnya ya. Semua kena dampak ya. Tapi bagi orang percaya ya, kita harus tetap kuat ya. Pagi ini saya kasih judul, saya kasih tema yaitu jangan putus asa atau menyerah ya. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-12. Saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kita lihat ya, inilah pesan ya. Rasul Paulus menyampaikan yang menjadi isi hati Tuhan ya. Di mana Paulus ini ketika ditindas, dia tidak putus asa ya. Apa yang menindas hidup kita pada akhir-akhir ini, pada hari-hari ini, pada COVID-19 ini ya. Mungkin keadaan, situasi ya, ekonomi dan sebagainya ya. Tetapi Paulus ya, karena Paulus menyadari ya, di sini dikatakan bahwa aku membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata dalam hidup kami ya. Kita harus seperti itu ya. Kita sudah membawa kematian Tuhan Yesus ya, dan kita harus menikmati kehidupan Tuhan Yesus dalam diri kita. Kita lihat ya, bahwa inilah pesan Tuhan melalui Rasul Paulus yang mempunyai arti sama dengan jangan putus asa atau menyerah ya. Dalam menghadapi apapun persoalan, masalah dan tekanan hidup ini ya, kenapa kita tidak boleh
menyerah atau putus asa. Yang pertama, ya. Kita baca Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B. Ya. Kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini sebagai orang percaya? Ya. Yang pertama, bahwa Tuhan berjanji menyertai kita. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Bahwa Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Jadi kita harus mengerti, memahami kalau Tuhan itu menyertai kita. Ya. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Ya. Masalahnya kita itu memahami enggak, mengerti enggak Tuhan Yesus itu menyertai kita. Ya. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Asal hidup kita benar dan kita itu takut akan Tuhan. Jika hidup kita itu benar, takut sama Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Lah, takut sama Tuhan itu apa? Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Amsal yang ke-8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini tipe orang yang takut akan Tuhan. Jika kita seperti ini hidup benar, maka penyertaan Tuhan akan nyata. Dan Tuhan pun akan memelihara kita. Ya. Kita buka ayatnya, ya, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu apa konsekuensinya. Mazmur 111 ayat 4 dan 5. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Ya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ini kuncinya. Jadi pandemik ini tidak akan pengaruh dalam hidup kita kalau kita itu takut akan Tuhan. Sebab Tuhan itu memberi rezeki, ya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Walaupun kondisi keadaan kita itu mungkin mengalami penurunan omset, ya. Saya berjualan, ya, omset saya turun. Ya. Secara logika, secara manusia memang, ya, keluhan muncul. Ya. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu memberkati. Ya. Ternyata Tuhan memberkati lewat yang lain. Ya. Tuhan bisa memberkati kita itu lewat yang dari mana saja bisa. Ya. Petis laris, ya, petis tok laris, itu berkat-berkat dari yang lain ada, ya. Walaupun jualannya tombok, tapi yang buat tombok itu ada. Itu berkat Tuhan, ya. Masih bisa menyisihkan. Asal kita itu takut, hidup benar, takut sama Tuhan. Ya. Mazmur 115. Ya. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, ayat 12 dan 13, ya. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Jadi Tuhan itu memberkati dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, ya, menghadapi pandemik ini. Ya. Kegelisahan tidak harus menghantui hidup kita. Ya. Bahkan Tuhan pun berjanji, ya. Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Di sini dikatakan bahwa
Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Di sini berbicara tentang uang, ya. Tuhan tidak ingin supaya kita itu menjadi budak, ya. Menjadi budak uang atau hamba uang, ya. Jadi Tuhan katakan cukupkanlah dirimu apa yang ada, ya. Oleh sebab itu kita belajar hidup benar dan takut akan Tuhan. Hargailah, ya. Kalau minggu ibadah kita hargai kesempatan waktu yang ada, nah, Tuhan pasti akan memberkati kita, ya, takkan kekurangan, ya. Yang kedua, ya, Tuhan memberi kemenangan kepada kita, ya. Jadi kita tidak perlu putus asa dan kita tidak perlu menyerah, karena Tuhan itu sudah memberi kemenangan kepada kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus pahami bahwa Tuhan itu sudah memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan yang kita peroleh telah dibuktikan ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Itulah kemenangan Tuhan Yesus atas iblis dan setan. Kemenangan Tuhan Yesus tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita. Jadi mental pemenang yaitu tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu jangan keluar kata-kata mengeluh, ya. Wah koyok ini, jangan sampai keluar, ya. Itu namanya menyerah, ya, atau putus asa, ya. Bahwa kita yakin Tuhan sudah memberi kemenangan, ya. Bukti kemenangan yang Tuhan taruh dalam hidup kita yaitu kapan itu? Ketika kita itu lahir ke dunia ini. Kita lahir ini adalah suatu kemenangan. Tanpa kemenangan kita tidak akan lahir. Kalau tidak percaya tanya dokter. Pasti dokter akan menjelaskan, ya, suami istri, ya. Itu karena kemenangan, ya. Benih kemenangan sudah ditaruh dalam diri kita. Lalu kita keluar ke dunia ini, ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah memberi kemenangan. Itu yang kedua. Yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri atau menyerah. Yang ketiga, jangan mengundurkan diri. Jadi kalau kita mengundurkan diri dari Tuhan, berarti dengan kata lain kita itu menyerah, putus asa. Orang yang mengundurkan diri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Maka Tuhan pun akan memberkati, ya, tidak bisa, ya. Nah, oleh sebab itu jangan sekali-kali kita itu mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, ya. Kita harus bertahan dengan iman kita, ya. Dan kita tetap bergantung, terpaut, ya, kepada Tuhan dalam menghadapi apapun, ya. Jangan pernah menyerah dalam hidup kita, tetapi kita tetap berjuang, ya. Sebab jerih lelah kita itu tidak pernah sia-sia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa
dalam persekutuan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Sebab itu tetaplah di dalam persekutuan. Saya mohon ya supaya kita itu tetap di dalam persekutuan. Persekutuan itu meliputi ya ibadah, berdoa, doa bersama ya, bersekutu bersama-sama ya, pujian, menyembah ya, menabur ya, pelayanan ya. Lakukan terus, jangan pernah menyerah, karena suatu saat kita akan menuai ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mari kita lakukan perintah Tuhan ini ya. Hadapi dalam hidup ini ya, dengan kekuatan Tuhan. Jangan menyerah, tapi terus bertekun sampai kemenangan kita peroleh, sehingga melihat karya Tuhan yang dahsyat. Ayat yang terakhir, Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Amsal yang ke pasal 12 ayat 28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut ya. Oleh sebab itu berjalanlah dalam kebenaran, maka kita akan tetap hidup ya. Jangan murtad, jangan mundur, jangan tinggalkan persekutuan ya. Walaupun pandemik, kita tetap bersekutu ya, baik secara pribadi maupun secara korporat. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca. Roh Kudus, kiranya Engkau menanamkan firman-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang mendengar boleh mengalami kelegaan, boleh mengalami kepuasan, boleh mengalami pembebasan Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah bersama Tuhan. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar, dan diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk di dalam rumah. Diberkatilah perjalananmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu. Biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan.